everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang pengalaman aku, tentang hal-hal yang aku alami selama beberapa hari terakhir dalam beberapa pekan terakhir ini ya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa aku adalah mahasiswi PPG Prajabatan gelombang pertama. Jadi beberapa hari ini ada hal-hal yang memicu emosionalnya teman-teman PPG Prajabatan angkatanku. Ini bermula dari adanya surat yang dikeluarkan oleh GTK untuk seluruh rektor universitas atau LPTK yang mengadakan PPG Prajabatan. Salah satunya LPTK tempat aku mengikuti PPG Prajabatan ini. Tapi surat itu kita dapatkan dari teman-teman LPTK lain. Jadi bukan dari LPTK ku yang menyebarkan kepada mahasiswa. Kita memang dapat dari teman-teman PPG lain. Nah, dalam surat itu dijelaskan bahwa untuk PPL 2 bagi gelombang pertama, berarti angkatanku ya, untuk PPL 2-nya itu nanti diharapkan untuk PPL di sekolah yang sudah ada guru pensiunnya. Di sana juga ada datanya terlampir ya, sekolah mana yang nantinya akan ada guru pensiun. Seperti yang kalian tahu bahwa kita di PPG Prajabatan ini di awal itu kan memang digadang-gadang akan menjadi guru pengganti di sekolah yang mana sekolah tersebut ada guru pensiunnya. Jadi waktu itu aku berpikir, oh make sense ya. Jadi kita memang udah diberi lampiran sekolah-sekolah yang ada guru pensiunnya. Jadi ini untuk proyeksi ke depannya gitu kan. Nah, PPL di sekolah yang ada guru pensiunnya ini tidak hanya berlaku untuk kami yang gelombang pertama di PPL 2 maksudnya, tapi juga berlaku untuk teman-teman PPG Prajabatan gelombang 2. Nah, itu berlaku untuk PPL 1 dan PPL 2 mereka. Jadi kalau aku kemarin PPL 1-nya kan itu kita PPL di sekolah mitra LPTK kita, tidak ditentukan dari GTK atau tidak ada arahan apapun dari GTK ya. Jadi benar-benar murni dipasrahkan kepada LPTK. Tapi khusus untuk kali ini, apalagi untuk yang PPG gelombang 2 itu, jadi PPL 1 dan 2-nya itu memang sudah ada arahan dari GTK untuk PPL di sekolah-sekolah yang ada di lampiran tersebut atau sekolah-sekolah yang ada guru pensiunnya. Nah, waktu itu aku langsung lihat dong daftar sekolah yang ada guru pensiunnya, karena dari awal yang kita harapkan itu nanti kita akan menjadi guru pengganti di daerah domisili atau seenggaknya deket-deket domisili kita gitu kan. Nah, waktu melihat daftar itu ternyata di tempat aku, jadi aku domisilinya di Sampang, Madura ya, tidak ada sama sekali guru bahasa Inggris yang pensiun. Jadi tidak ada slot sekolah untuk di Sampang. Nah, kemudian aku melihat daerah terdekatku ya, yaitu daerah Pamekasan dan juga daerah Bangkalan. Nah, kalau di Pamekasan itu ada 2 sekolah, yaitu di SMA Negeri 2 sama di SMK Negeri 1. Dan di Bangkalan itu hanya ada 1 sekolah. Jadi waktu itu aku udah kayak, ya nggak ada slot nih di Sampang, jadi ya udahlah aku pasrah aja kan, nanti mau diletakkan di mana, mau di Surabaya kayak tempat aku stay sekarang atau nanti aku di daerah lain, ya udahlah terserah, aku kayak mau ngikut takdir Tuhan aja gitu kan. Soalnya ya di Sampang emang nggak ada guru pensiun, jadi apalagi yang perlu aku pikirkan gitu kan. Ya udahlah kita ikutin jalannya aja. Nah, setelah keluar edaran itu dari GTK, kita itu dari LPTK diminta untuk mengisi Google Form terkait domisili kita. Waktu itu aku sebenarnya bingung ya, aku mau ngisi domisiliku di Sampang atau di Surabaya aja. Soalnya kalau aku mengisi domisiliku di Sampang, pikiranku waktu itu, nanti aku akan dapat sekolah mana ya? Secara di Sampang itu nggak ada sekolah yang ada guru pensiunnya. Wah, bisa rumit kalau nanti ternyata aku dapat Bangkalan, karena itu lumayan jauh dari rumahku ya untuk aksesnya. Jadi waktu itu aku berpikir lebih baik aku di Surabaya aja daripada aku dapat yang Bangkalan itu yang aku harus PP dari rumahku. Jadi kan mending aku di Surabaya aja, aku stay di Surabaya yang nggak masalah gitu kan. Tapi setelah aku pikir ulang, kenapa sih aku harus menetapkan domisili Surabaya padahal aku domisili aslinya Sampang gitu kan. Jadi akhirnya aku tetap memutuskan untuk meletakkan domisiliku di Sampang. Lalu setelah ada masa kita mengisi Google Form itu ya, yang mana teman-teman juga bingung gitu kan, mau ngisi domisili tempat dia sekarang atau tempat dia tinggal. Intinya sejak ada data terkait guru pensiun itu kita sudah mulai bimbang memikirkan, takut nanti kita menjadi guru pengganti di mana ya kayak gitu. Nah, setelah itu ada masa di mana kita mendapatkan data untuk PPL 2. Dan itu ternyata PPL ku masih tetap di sekolah yang sama di tempat aku PPL 1 kemarin. Padahal di tempat PPL 1 kemarin
itu hanya ada satu guru yang pensiun. Dan di jadwal PPL 2 ini ada 6 orang, aku dan juga temanku yang juga ke sana. Jadi waktu itu kita bingung ya. Intinya teman-teman aku itu bingung semua terkait PPL 2 ini karena memang tidak ada informasi resmi dari LPTK aku waktu itu. Kita hanya mendapatkan informasi dari mahasiswa lain kayak gitu. Jadi kita melakukan semacam audiensi lah gitu, tapi dimulai dari dosen-dosen kita, kemudian ke Kaprodi. Nah waktu itu riuh banget teman-teman aku yang bahasa Inggris ini. Kenapa? Karena di LPTK aku yang untuk prodi lain, jadi di LPTK aku itu ada prodi PKN, PJOKAP, sama PGSD dan juga BK kalau nggak salah. Nah mereka itu sudah mendapat plotting PPL 2 sesuai dengan data guru pensiun. Sedangkan untuk aku dan teman-teman yang prodi bahasa Inggris ini, kita tidak mendapatkan plotting PPL 2 di tempat itu. Jadi waktu itu kita kayak khawatir gitu loh, nanti gimana ini kalau misal PPL 2 ini diproyeksikan untuk penempatan setelah kita lulus, nanti kita nggak bakal dapat sekolah. Sedangkan sekolah-sekolah yang ada guru pensiunnya itu udah terisi dari universitas lain. Intinya kita menyuarakan keresahan yang kita alami, kebingungan yang kita rasakan itu kepada pihak LPTK. Dan pada akhirnya kita diberi informasi bahwa ternyata untuk guru bahasa Inggris, ini khusus prodi bahasa Inggris ya, peserta PPG Prajabatan di Jawa Timur itu jumlahnya jauh lebih besar daripada guru bahasa Inggris yang akan pensiun. Nah secara otomatis kita semakin overthinking gitu ya. Jadi setiap hari kita selalu bertanya kepada pihak LPTK terkait plotting kita pada PPL 2 ini. Nah akhirnya waktu itu LPTK kita memberi ruang diskusi bersama ya melalui Zoom waktu itu, sekaligus sosialisasi tentang plotting PPL 2. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa plotting PPL 2 itu bukan berarti akan menjadi tempat kita nanti ke depannya untuk menjadi guru pengganti. Jadi belum tentu. Mungkin memang ada kemungkinan menjadi guru pengganti di situ, tapi tidak 100% gitu ya. Jadi memang belum pasti. Karena memang ada pemberitahuan juga dari GTK bahwa tempat kita melaksanakan PPL 2 ini bukan tempat kita menjadi guru nantinya atau melakukan pengabdian selama 2 tahun itu nantinya. Jadi memang khusus untuk bahasa Inggris itu memang kita dipasrahkan ke LPTK. Informasi yang saya dapat seperti itu ya. Memang dipasrahkan ke LPTK untuk melaksanakan program PPL 2 ini karena itu tadi, karena kembali guru bahasa Inggris PPG Prajabatan ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada guru bahasa Inggris yang pensiun. Jadi dari itu ya teman-temanku di bahasa Inggris tuh kayak mulai berpikir, loh nanti misalkan jumlah mahasiswa bahasa Inggris di Jawa Timur ini melebihi kuota, maka bisa aja nanti kita menjadi guru pengganti atau kita mengabdi di luar Jawa Timur dong gitu. Intinya kemarin itu bener-bener minggu yang cukup berat ya buat teman-teman bahasa Inggris mungkin. Saya kurang tahu kalau di kampus lain, nanti kalian bisa sekalian sharing juga ya di kolom komentar. Tapi buat teman-teman aku di LPTK aku, kita cukup berat untuk menerima informasi itu karena yang kita khawatirkan adalah nantinya kita ditempatkan di tempat yang jauh dari domisili kita. Karena ada beberapa temen aku juga yang sudah berkeluarga, ada juga yang sedang hamil, yang memiliki anak kecil juga. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya aku tidak terlalu merumitkan semua itu. Karena apa? Yang pertama, tempat domisiliku itu tidak ada guru yang akan pensiun, guru bahasa Inggris gitu ya. Jadi aku memang tidak ngotot untuk pengen PPL 2 di domisiliku karena di sana memang nggak ada. Kalau teman-temanku itu kan karena memang di domisili mereka ada sekolah yang ada guru pensiunnya gitu ya. Jadi mereka ingin PPL 2 di sana. Kalau aku kan memang nggak ada. Kemudian yang kedua, jika memang nanti aku ditempatkan di manapun, aku tuh kayak udah pasrah banget ya. Kayak ya udahlah terserah Allah lah, aku mau ditempatkan dimanapun, semoga itu yang terbaik. Karena dari awal aku menjalani PPG Prajabatan ini kayak banyak banget rintangan-rintangan gitu ya yang membuat aku bingung sampai akhirnya aku pusing sendiri. Dan aku sadar kayak apapun yang aku lalui di PPG Prajabatan ini ternyata itu kayak udah diatur sebaik mungkin sama Allah, dan keputusan itu kayak yang terbaik lah buat aku. Jadi aku udah mau berhenti untuk pusing mikirin ke depannya nanti ini aku bakal kayak gimana. Ya udahlah, aku mau ikuti aja alurnya nanti aku kayak gimana. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan yang terbaik. Kemudian semangat ya buat teman-teman semua yang akan mengikuti PPL 2 dan juga untuk teman-teman PPG gelombang kedua yang masih harus menyelesaikan PPL 1 dan nantinya PPL 2. Semangat semua, semoga kita selalu diberikan yang terbaik. Oke, itu aja video kali ini. Aku cuma kayak pengen sharing, pengen ngeluarin unek-unek aku selama ini karena beberapa hari ini tuh kayak aduh sumpah banget ya, di kampus itu kayak bener-bener kita cuman
membincangkan hal-hal kayak gitu itu bikin aku tuh malah yang awalnya enjoy itu kayak ikut kepikiran gitu loh. Aduh, nanti gimana kalau aku misalkan ditempatkan di sini, ditempatkan di situ. Pada akhirnya aku tuh kayak, oh ya udah, aku stop, aku nggak perlu mikirin ini, yang penting fokus sama PPG Prajabatan yang sedang aku jalani, fokus sama studinya, fokus nanti sama ujiannya, sama UP, sama UKIN dan segala macem. Aku harus lulus dulu. Nanti setelah itu baru aku harus berpikir tentang penempatan itu. Oke? Jadi kita harus semangat untuk menjalani PPL ini dimanapun kita ditempatkan. Oh ya, kalau untuk prodi lain ya, selain bahasa Inggris itu, mereka kalau misalkan plotting PPL 2-nya itu tidak sesuai dengan domisili, misalkan nih aku domisilinya Sampang, ternyata aku ditempatkan di Sidoarjo misal. Nah itu mereka bisa tukar sekolah PPL loh, yang penting ada yang mau bertukar atau ada sekolah di domisili mereka yang masih kosong, belum terisi dari mahasiswa PPG. Sebenarnya kalau melihat itu aku tuh kayak, wah enak ya jadi mereka. Tapi kembali lagi, semua pasti ada hikmahnya. Aku yakin semua ini udah yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Oke, itu aja video aku kali ini. See you next video.